大批警力和救护人员来回进出民宅，半夜接获通报，一名女性死者全裸倒卧在床，已经没了呼吸心跳。警方调监视器发现，最后一名进出套房的就是这名身穿黑衣黑裤的男子，但他几小时前却一派轻松地走出巷口，难道死亡命案跟他有关系吗？原来是他不在，难怪昨天警察问我们都不跟我们讲，我只跟他见过一次面，就是这样经过，我要下来出。Halo guys, jumpa lagi dengan channel saya Ari Londo. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian atau kisah atau kasus yang kemarin sempat membuat heboh. Kejadian yang terjadi di bulan April, tepatnya tanggal 15 April tahun 2023, yang menimpa kepada salah satu teman atau kerabat kita sesama PMI atau tenaga kerja Indonesia, tepatnya TKW yang bekerja di negara Taiwan, yang dimana jasadnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia dengan kondisi ngeri loh. Alhamdulillah juga kabar terbaru, kabar terupdate, saudara atau jenazah saudara korban yang bernama Marlinah berusia 29 tahun, berasal dari daerah Subang, Jawa Barat, sudah sampai atau sudah dikebumikan pada tanggal 5 Mei tahun 2023. Semoga amal ibadah saudara korban atau Marlinah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya membuat video ini cuma untuk sekedar memberi info atau berbagi pengalaman untuk teman-teman, terutama teman-teman TKI, TKW yang bekerja di luar negeri, dengan kejadian saudara Marlinah ini, agar lebih berhati-hati, bijak dalam berteman dan bergaul. Oke guys, jadi kejadian ini itu terjadi tepatnya pada tanggal 15 April tahun 2023. Saudara Marlinah ini ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia dengan kondisi tidak memakai pakaian, atau dimana kabar yang beredar atau sesuai media-media yang meliput, Marlinah ini bekerja di Taiwan itu berangkat pada tanggal 6 Maret tahun 2019. Dia bekerja sebagai asisten rumah tangga dan sesuai kontrak dia ini bekerja 3 tahun, dan sesuai kontrak saudara Marlinah ini harusnya pulang ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2021. Jadi saudara Marlinah ini tidak pulang ke Indonesia setelah kontraknya habis di bulan Maret tahun 2021. Dia lanjut lagi kerja di Taiwan dengan posisi menjadi tenaga kerja ilegal. Dan sampai kejadian ini terjadi, saya dengar-dengar dan sesuai kabar yang saya terima, saya dapat, saudara Marlinah ini menjadi atau bekerja sebagai penerima tamu atau kupu-kupu malam di Taiwan. Ya mungkin dengan kerja begitu dia berasumsi mendapat gaji lebih gede atau berpenghasilan lebih besar, tetapi faktanya dia berujung menjadi korban pembunuhan di Taiwan. Miris, dan semoga kejadian ini menjadi kejadian yang terakhir buat pembelajaran kita semua, agar tidak terjadi lagi kepada teman-teman kita sesama tenaga kerja Indonesia atau PMI. Karena kita tujuan utama mencari rezeki di negeri orang adalah dalam keadaan sehat, rezeki yang berkah halal untuk bisa dikirim lagi ke rumah untuk menghidupi keluarga kita tercinta. Kita flashback ke belakang pada bulan April, di mana kejadian pembunuhan saudara Marlinah ini terjadi. Jadi saudara Marlinah ini pas hari kejadian tanggal 15 itu dia menerima tamu pertama itu jam 21 malam perkiraan waktu Taiwan ya.
jam 21 malam sampai jam 22 malam itu dia sedang menerima tamu. Dan itu posisinya dia dalam keadaan mati karena sebelum tamu itu datang, sebelum pukul 21 itu, dia masih sempat chatting-chattingan sama teman dekatnya. Dan diperkirakan setelah antara jam 21 sampai jam 22, tamu pertama ini keluar. Dan setelah pukul 22 malam waktu Taiwan itu, bosnya si Marlinah ini menelpon Marlinah tetapi tidak diangkat. Dan akhirnya si bosnya Marlinah ini, karena di situ mungkin kan tempat kos-kosan berjejer-jejer, jadi cuman tidak Marlinah saja, ada teman-teman lain di situ. Si bosnya Marlinah ini menyuruh teman dekat atau teman sebelah kos kamarnya Marlinah ini untuk mengecek ke kamar Marlinah untuk melihat, karena ditelepon sama si bosnya tidak diangkat. Setelah mendapat arahan dari bosnya ini untuk melihat Marlinah, teman yang di sebelah kamarnya Marlinah ini melihat ke kamarnya Marlinah tapi tidak ada jawaban. Akhirnya si bosnya ini ngomong ke sebelah kamarnya Marlinah ini, kamu kembali ke kamar dan diam di tempat. Akhirnya si bos ini menyuruh anak buahnya lagi untuk melihat ke kamar Marlinah. Setelah dilihat ke kamar Marlinah, ternyata Marlinah dalam keadaan tertidur tanpa busana. Setelah melihat kejadian tersebut, akhirnya anak buahnya si bos ini mendatangi teman sebelah kamar kosnya Marlinah ini untuk membangunkan karena dia tertidur dalam keadaan tanpa busana. Dan setelah teman kamar kos sebelahnya itu melihat ke kamar Marlinah untuk membangunkan dan melihat Marlinah, ternyata Marlinah sudah dalam keadaan tidak bernyawa atau meninggal dunia. Kurang lebih kejadiannya kayak gitu ya guys. Jadi sangat-sangat memilukan, apalagi untuk terutama keluarga yang di rumah pasti kaget dengan kejadian mendengar anaknya atau keluarganya yang diharapkan menjadi tulang punggung, mendapatkan uang, bekerja di luar negeri, dikabari dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Dan kemudian setelah ditemukannya Marlinah di kamar dalam kondisi telanjang sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, akhirnya si bosnya Marlinah ini melihat atau mengecek CCTV salah satu kamar, dan di situ ada atau terdapat salah satu laki-laki atau tamu yang diduga kemungkinan menjadi pelaku pembunuh saudara Marlinah. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi perkembangannya nanti bagaimana setelah diadakan visum, dia dibunuh dengan bagaimana, kita nanti update bareng-bareng. Pada poinnya saya membuat video kayak gini untuk pembelajaran dan peringatan untuk kita sesama teman-teman PMI TKW. Semoga kita lebih hati-hati, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, selalu waspada, jaga pergaulan, karena kita hidup di negeri orang untuk mencari rezeki untuk kita kirim ke keluarga kita tercinta di rumah. Oke, sekian cerita dari saya, berbagi cerita dan berbagi kisah agar menjadi pengalaman atau peringatan buat kita sesama teman PMI. Salam dari Ari Londo.